Oke, tes tes 1 2 3. Perkenalkan, nama saya Efron Tulung Agan, NIM 03191029 dari Teknik Mesin Angkatan 19. Sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu uji tarik, impact, dan hardness. Nah, pertama uji tarik. Uji tarik yaitu pengujian yang dilakukan untuk mengetahui sifat mekanik logam. Uji tarik adalah suatu metode yang digunakan untuk menguji kekuatan suatu bahan atau material dengan memberikan beban gaya yang berlawanan arah. Dalam melakukan pengujian, terlebih dahulu kita memahami sifat mekaniknya. Sifat mekanik yaitu kemampuan suatu bahan dalam menerima beban atau energi atau gaya tanpa menimbulkan kerusakan yang permanen pada bahan tersebut. Uji tarik menggunakan beban statik. Adapun sifat mekanik terdapat kekuatan atau strength, yaitu kapasitas suatu struktur untuk menahan beban atau kemampuan suatu bahan untuk menerima tegangan tanpa menyebabkan bahan menjadi patah. Kedua, kekuatan atau hardness. Kemampuan bahan dalam menahan goresan, pengikisan, dan abrasi atau indentasi. Ketiga, ada kekenyalan atau elasticity, yaitu kemampuan menerima tegangan tanpa ada perubahan bentuk yang permanen setelah tegangan hilang. Kemudian ada kekakuan atau stiffness, yaitu kemampuan bahan untuk menerima tegangan tanpa adanya perubahan bentuk atau deformasi. Berikutnya ada plastisitas atau plasticity, yaitu kemampuan bahan mengalami sejumlah deformasi plastis atau permanen tanpa adanya kerusakan. Yang ketujuh ketangguhan atau tongness, itu kemampuan menyerap energi tanpa terjadinya kerusakan. Kemudian ada kelebihan, yaitu fatigue, yaitu kemampuan bahan menerima tegangan atau bahan kecil tetapi berulang-ulang atau silly stress. Kemudian ada creep, yaitu kemampuan bahan menerima beban secara terus-menerus. Rumus dalam uji tarik yang digunakan yaitu tegangan dan tegangan. Tegangan dengan rumus sigma sama dengan P per A dan regangan epsilon sama dengan delta L per L0 sama dengan L0 L kurang L0 per L0. Di mana sigma adalah tegangan sebenarnya, P adalah beban, A luas penampang sebenarnya, epsilon adalah tegangan sebenarnya, L panjang spesimen sebenarnya, dan L0 adalah panjang awal spesimen. Kemudian ada impact. Uji impact atau dampak yaitu juga merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengetahui kekuatan, kekerasan, serta keuletan material. Di mana uji impact adalah pengujian dengan menggunakan pembebanan yang cepat atau rapid loading. Pada uji tarik menggunakan beban statik, sedangkan pada uji impact menggunakan beban dinamik. Jenis metode uji impact ada dua, yaitu yang pertama ada metode Kerpi, yaitu pengujian tumbuk dengan meletakkan posisi spesimen uji pada tumpuan dengan posisi horizontal atau mendatar dan arah pembebanan berlawanan dengan arah takikan. Yang kedua ada metode Izot, yaitu pengujian tumbuk dengan meletakkan posisi spesimen uji pada tumpuan dengan posisi dan arah pembebanan searah dengan arah takikan. Yang ketiga ada berikutnya yaitu hardness. Nah, uji tarik pada hardness. Kemudian hardness itu kekerasan suatu material atau bahan merupakan sifat mekanik yang sangat penting karena dapat digunakan untuk mengetahui sifat mekanik lain yaitu strength atau kekuatan.
Dengan uji hardness, kita dapat dengan mudah mengetahui gambaran sifat mekanis suatu material. Nah, terdapat 9 metode pengujian hardness yang digunakan untuk menguji kekerasan logam, yaitu satu, metode pengujian kekerasan Brinell, kedua, metode pengujian kekerasan Vickers, yang ketiga, metode pengujian kekerasan Rockwell, yang keempat, metode pengujian kekerasan Rockwell superficial, yang kelima, metode pengujian kekerasan Knopf, yang keenam, metode pengujian kekerasan short scleroscope, yang ketujuh, metode pengujian kekerasan Sonodur, yang kedelapan, metode pengujian kekerasan Mohs. 9, itu ada metode pengujian kekerasan file. Nah, di sini saya hanya akan menjelaskan tentang metode pengujian kekerasan Brinell dan metode pengujian kekerasan Vickers. Nah, metode pengujian kekerasan Brinell. Pengujian Brinell merupakan pengujian kekerasan dengan cara menusuk atau menekan spesimen menggunakan indenter berbentuk bola yang terbuat dari baja yang sudah dikeraskan atau karbida tungsten. Nilai kekerasan Brinell dapat dihitung sebagai HBW, yaitu hardness Brinell dengan karbida tungsten. Maka HBW sama dengan 2F per Pi D dalam kurung D kurang akar D kuadrat dikurang D kuadrat. Maka F sama dengan gaya tekan untuk D besar yaitu diameter indenter dan D kecil yaitu diameter indentasi. Nah, dalam uji Brinell memiliki keterbatasan. Nah, keterbatasan uji Brinell, ya, satu, mengukur material yang sangat keras. Indenter bola dapat mengalami deformasi yang berlebihan. Kedua, mengukur kekerasan spesimen tipis. Indentasi dapat lebih besar daripada tebal spesimennya. Nah, yang ketiga ada mengukur material yang dikeraskan permukaan indentasi dapat menusuk lebih dalam daripada tebal permukaan yang dikeraskan. Nah, ini berikutnya itu metode pengujian kekerasan Vickers. Pada pengujian kekerasan Vickers memiliki prinsip dasar sama dengan uji Brinell. Namun perbedaannya menggunakan indentur intan yang berbentuk piramid beralas bujur sangkar dan sudut puncak antara dua sisi yang berhadapan. Nilai kekerasan Vickers dapat dihitung dengan persamaan HV yaitu hardness Vickers. Maka HV sama dengan 2pi sin dalam kurung A per 12 kurung per 2 kuadrat sama dengan 1,8544 pi per D kuadrat, di mana pi adalah beban, A adalah sudut dua sisi yang berhadapan pada indentor, dan D adalah diagonal indentasi rata-ratanya. Nah, di sini ada contoh soal. Contoh soal uji tarik. Sebuah batang baja mendapatkan gaya seperti pada gambar di bawah. Gambar di bawah seperti gambar bawah ini ya. Kemudian carilah total pertambahan panjang yang terjadi jika modulus elastisitas 200 Gn per M kuadrat. Nah, diketahui A sama dengan 50 Kn, kemudian B ada 15 Kn, kemudian C ada 10 Kn. Nah, untuk setiap panjangnya ada kotak pertama panjangnya itu 0,5, kemudian kotak kedua panjangnya 1 meter dan panjang yang ketiga ada 1,5 meter. Nah, sehingga penyelesaiannya kita harus mencari setiap setiap pertambahan panjang pada masing-masing kolom, masing-masing panjang antara 0,5, 1 dan 1,5 meter. Sehingga untuk kotak pertama kita kasih nama delta 1 sama dengan PL per AE sama dengan 50 kali 10 pangkat 3 dalam kurung 0,5 kali 10 pangkat 3 per 500 kali 200 kali 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 6 balas kurung. Sehingga
hasil yang didapatkan adalah 0,25 mm. Untuk delta 2 sama dengan PL per AE, maka 35 kali 10 pangkat 3 dalam kurung 1 kali 10 pangkat 3 per 500 dalam kurung 200 kali 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 9, sehingga hasil yang didapatkan untuk panjang dari kotak kedua atau delta 2 yaitu 0,35 mm. Dan untuk delta 3 yaitu untuk panjang dari 1,5 meter yaitu sama dengan PL per AE, maka 45 kali 10 pangkat 3 dikali 1,5 kali 10 pangkat min 3 kali 10 pangkat 3, sehingga hasil yang didapatkan per 500 kali 200 kali 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 9, maka hasil yang didapatkannya adalah 0,675 mm. Dan sehingga total pertambahan panjang yang terjadi yaitu delta sama dengan delta 1 tambah delta 2 tambah delta 3, sehingga 0,25 ditambah 0,35 ditambah 0,675 sehingga sama dengan 1,275 mm. Itulah panjang pertambahan. Kemudian contoh berikutnya ada contoh impact. Contoh impact yang saya ambil dari uji impact Carpe. Contoh soal uji impact Carpe, maka sebenarnya yaitu mesin uji impact yang memiliki panjang lengan pendulum 0,6490 meter dan massa pendulum 25,68 kg digunakan untuk uji impact sampel baja. Pengujian dilakukan dengan sudut awal mendeta alfa sebesar 146,5 derajat dan setelah menumbuk benda sudut yang terbentuk beta sebesar 113,5 derajat. Hitunglah besarnya energi yang diserap oleh sampel baja tersebut pada saat patah. Diketahui sebagai berikut: massa ada 25,68 kg dan R adalah panjang lengan pendulum yaitu 0,6490 meter, mana alfa sama dengan 146,5 derajat dan beta sama dengan 113,5 derajat. Penyelesaian besar energi yang diserap atau sampel dapat dinyatakan dengan rumus berikut, mana E sama dengan M kali G kali R dalam kurung cos beta kurang cos alfa sama dengan 25,68 kg dikali 9,8. Untuk ini adalah nilai dari gravitasi bumi, dikali R-nya 0,6490 dalam kurung cos 113,5 derajat dikurang cos 146,5 derajat. Maka E sama dengan 163,33 dikali dalam kurung min, 0,398749 kurang dalam kurung min 0,833885, sehingga hasilnya yang didapatkan adalah 71,07 joule. Itulah besarnya energi yang diserap oleh sampel baja pada saat patah. Nah, contoh harness. Contoh soal harness dari uji harness Brinell. Suatu bahan dari baja yang cukup tipis dengan tebal 2 mm, tentukan beban dan diameter indentor yang harus digunakan untuk pengujian kekerasan tersebut. Jadi langsung saja, untuk bahan baja maka perbandingan sama dengan P per D kuadrat adalah 30. Sedangkan indentor yang dapat digunakan untuk benda uji tebal 2,0 mm adalah bola indentor diameter 2,5 mm dengan beban 185,75 kg yang dapat dinyatakan juga dengan sebagai berikut. P per D kuadrat sama dengan 30. P sama dengan 30 kali D kuadrat, maka P sama dengan 30 kali 2,5 pangkat kuadrat sama dengan P sama dengan 187,5 kg. Itulah beban
ada indentur yang harus digunakan pada pengujian tersebut. Oke, sekian dan terima kasih. Eh, sekian dan terima kasih. Inilah apa yang saya bisa sampaikan tentang uji tarik, impact dan hardness. Jika ada kekurangan, mohon maaf dan terima kasih.